Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'iya fil jannah. Sahabat fillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan di dalam hidup ini. Terlebih kita diberikan nafas yang tanpa harus kita memohon, tanpa harus kita meminta, tanpa kita harus membayar, tetapi Allah telah memberikannya kepada kita. Ini adalah nikmat yang paling utama. Dan seutama-utama nikmat adalah nikmat iman dan Islam di dalam dada kita. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minina rahimakumullah. Oleh karena itu, sama-sama di samping kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini, dan kita meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi hamba yang ihsan, ya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama atas syukur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita tanda kita bersyukur kepada Allah, yaitu dengan mentaati apa-apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan segala larangannya. Oleh karena itu, sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama melaksanakan kegiatan yang rutin di dalam perkara thalabul ilmi, ya. Karena thalabul ilmi adalah sesuatu yang akan membawa kita kepada keridhaan Allah, ya. Itu utama-utama kita menuntut ilmu adalah dari kitabullah dan sunnatur rasul. Maka insya Allah pada momen yang indah ini kita sama-sama membaca, mempelajari Al-Quranul Karim, ya. Karena tidak ada kitab di bumi ini, di dunia ini, ya, selain Al-Quranul Karim, kitab yang lurus, kitab yang akan membedakan sebagai Al-Furqan, membedakan yang haram dan yang batil, dan kitab yang akan membawa kita nanti menunjukkan jalan-jalannya ke surganya Allah, dan kitab ini pula yang menunjukkan kepada kita bagaimana agar kita terhindar daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah sahabat billah, kita masuk sekarang di ayat yang di surat yang ke-96, ya. Surat Al-Alaq, yaitu Al-Alaq ini adalah segumpal darah, gitu. Nah, surat ini adalah surat Makkiyah, keseluruhan ayatnya itu ada 19. Tapi ayatnya pendek-pendek kalau surat Al-Alaq ini. Beda dengan surat-surat yang lain. Insya Allah sama-sama sudah dibuka kitabnya, Qurannya. Mari kita sama-sama tawajuh pikir kita, fokus kita hanya untuk membaca Al-Quranul Karim, ya.
Jadi surat Al-Alaq ini adalah mulai dari permulaannya itu sampai firmannya nanti malam ya'lam ya, adalah ayat-ayat yang pertama diturunkan ya di Gua Hiro. Demikian menurut beberapa hadis yang diriwayatkan, termasuk yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Jadi dari ayat, mulai dari permulaan ayat itu ayat yang pertama gitu ya. Nah, sampai firmannya malam ya'lam gitu. Itu turunkan di Gua Hiro. Kita mulai saja. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Ini maksudnya di sini mulai dengan membaca atau memulainya ya. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan semua makhluk. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insan, dia telah menciptakan manusia. Atau jenis manusia lah, itu jenis kan ya, manusia. Min 'alaq, dari alaq gitu. Nah, lapas ini ya, lapas alaq bentuk jamak daripada alaqah ya, artinya segumpal darah yang kental ya. Segumpal darah yang kental, alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra, bacalah. Nah, lapas ini juga mengukuhkan makna daripada lapas yang pertama ya, sama gitu. Wa rabbukal akram, dan Tuhanmu yang paling pemurah. Tidak ada seorang pun yang dapat menandingi kemurahannya. Nah, lapas ini sebagai hal daripada domir yang terkandung di dalam lapas iqra. Allazi allama bil qalam. Allazi allama, yang mengajarkan kepada manusia menulis. Bil qalam, dengan kolam, dengan kalam, dengan pena. Ini orang-orang yang pertama dengan memakai kolam atau pena ini adalah Nabi Idris alaihi salam ya, yang pertama menulis itu Allah turunkan ilmunya atau pemahamannya kepada Nabi Idris alaihissalam ya, yang pertama mempergunakan kalam. Kalau sekarang apa, pena lah, bolpen gitu. Allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insana, dia mengajarkan kepada manusia itu. Malam ya'lam, apa yang tidak diketahuinya, yakni sebelum dia mengajarkan kepada hidayah kan, menulis itu dan berkreasi serta yang lainnya ya. Dengan kalam itu kita bisa membuat kaligrafi ya, itu kita bisa menuliskan hadis, kita menuliskan Al-Quran, menulis apa saja dengan kalam itu ya. Kalla innal insana layatghu. Kalla, ketahuilah
Artinya memang dengan benar ya. Innal insana layazghu, sesungguhnya manusia ini benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu stagna, ar-ra'ahu karena dia melihat dirinya sendiri, astagna serba cukup. Nah, maksudnya dengan harta benda yang dimilikinya. Di ayat ini diturunkan berkenaan dengan sikap Abu Jahal, ya, sikap Abu Jahal. Dan lapas ro'a tidak membutuhkan maf'ul kedua, dan lapas an ro'ahu kedudukannya sebagai maf'ul. Inna ila rabbika inna ila rabbika, sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah, hei manusia, hanya kepada Tuhanmu lah. Ar-ruj'a tempat kembali, yakni kembalinya semua kita nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia kelak akan memberikan balasan kepada orang-orang yang melampaui batas dan akan memberikan hadiah kepada orang-orang yang beramalan solehan. Dan segala sesuatunya apa yang dilakukan oleh manusia itu nanti akan tercatat di dalam satu catatan setiap insan gitu. Nah, di dalam ungkapan ini juga terkandung ancaman-ancaman ya, dan peringatan buat orang-orang yang berlaku melampaui batas ya. Ada suatu ancaman. Ar-ra'aital ladzi yanha, ar-ra'aita, bagaimana pendapatmu? Lapas ar-ra'aita dan dua lapas lainnya yang sama nanti mengandung makna ta'azzub. Allazi yanha, tentang orang-orang yang melarang. Ini yang dimaksud yang melarang ini adalah Abu Jahal. Abu Jahal. Ar-ra'aita in kana 'alal huda, ar-ra'aita in kana, bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang itu 'alal huda, berada di atas kebenaran. Au ammara bitaqwa, au atau, nah, huruf au ini di sini ini menunjukkan makna taksim ya. Ammara bitaqwa, dia menyuruh bertakwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla, ara'aita in kadzaba, bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan ya, orang yang melarang itu mendustakan, yakni mendustakan Nabi Muhammad SAW. Wa tawalla, dan berpaling, ini berpaling daripada keimanan ya, berpaling daripada keimanan. Alam ya'lam bi anna Allah yara, alam ya'lam bi anna Allah yara, tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat ya, bahwa sesungguhnya Allah melihat segala apa yang dilakukannya itu, artinya dia mengetahui ya. Karena itu dia kelak akan memberi balasan kepada setiap manusia dengan balasan yang setimpal tentunya. Jadi kita semua ini kan sebagai hambanya yang patut mengimani ya, mengimani apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka pertanyaan-pertanyaan ini seperti alam ya'lam bi anna Allah yara, tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat ya. Satu pertanyaan sekaligus ini memberikan
penjelasan bahwa Allah ini maha melihat, ya. Apapun, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Yang nampak atau yang tersembunyi, Allah itu maha mengetahui, ya. Qala la in lam yantahi lanasba'am bin nasiyah. Qala, sekali-kali, tidak demikian. Nah, kalimat ini mengandung makna hardikan dan cegahan baginya. Lain, sesungguhnya jika. Ini huruf lam di sini adalah menunjukkan makna qasam atau sumpah, gitu. Ya. Lam, huruf lam ini adalah menunjukkan sumpah, gitu. Lam yantahi, lam yantahi, dia tidak berhenti dari kekafiran ini yang dilakukannya itu. Lanasfa'an bin nasiyah, niscaya kami akan tarik ubun-ubunnya, atau kami akan seret dia masuk, ya, ke dalam neraka dengan cara ditarik ubun-ubunnya, diseret masuk ke dalam neraka. Tentunya yang diberi tugas itu adalah malaikat, ya, malaikat, seret ke dalam neraka. Nasiyatin kazibatin khoti'ah. Nasiyati, yaitu ubun-ubun. Ini lapas nasiyatan atau isim nakiroh yang berkedudukan menjadi badal daripada isim ma'rifat, yaitu lapas an-nasiyah pada ayat sebelumnya. Kadibatin khoti'ah, orang-orang yang mendustakan lagi durhaka. Makna yang dimaksud adalah di sini adalah pelakunya, ya. Dia disifati demikian sejarah mazaz, gitu. Faliyat unadiyah, faliyat unadiyah, maka biarkan dia memanggil golongannya, yakni teman-teman mereka, teman-teman senadinya maksudnya. Nadi di sini adalah sebuah majelis, ya, tempat mereka memusyawarahkan segala sesuatu perkara, ya. Nah, sesungguhnya orang-orang yang melarang itu telah mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sewaktu dia mencegah daripada kelakuan dari melakukan sholat, gitu, ketika Nabi melakukan sholat. Nah, ini mereka berkata, sesungguhnya aku telah mengetahui bahwa tiada seorang pun di Mekah ini yang lebih banyak teman senadinya daripada aku. Sesungguhnya jika kamu mau meninggalkan sholat pada Nabi, ya, aku akan benar-benar akan memberikan kepadamu itu kuda-kuda yang tak berpelana dan laki-laki, yaitu pelayan selembah ini. Jadi memberikan apa, ya, segala sesuatu kenikmatan dunia, asal apa? Asal Nabi meninggalkan sholat. Itu maunya mereka itu seperti itu, ya. Faliyad unadiyah, maka biarkanlah dia memanggil golongannya, ya. Sanad ujabaniyah, sanad ujabaniyah, lah kami akan memanggil malaikat jabaniyah. Mereka adalah malaikat-malaikat yang terkenal, itu sangat bengis, gitu, ya. Malaikat jabaniyah itu sangat bengis, kejam, gitu. Maksudnya untuk membinasakan orang-orang kafir itu, ya. Malaikat jabaniyah, kejam, keras, tegas, menyeramkan. Maka itulah yang dikatakan malaikat jabaniyah. Itu gambaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
ya, bagi orang menyiksa orang-orang yang kafir itu. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla, sekali-kali tidaklah demikian. Nah, ini kalimat ini mengandung hardikan dan cegahan baginya, ya. La tuti'hu, jangan kamu patuhi dia. Jangan patuhi dia. Maksudnya Allah melarang kepada Nabi Muhammad untuk tidak mematuhinya, dan maksudnya tidak mematuhi kalau si kafir ini menyuruh Rasulullah untuk berhenti bersolat, untuk melaksanakan solat maksudnya, ya kan? Jangan patuhi. Wasjud, dan sujudlah. Ini maksudnya solatlah demi Allah gitu. Waqtarib, dan mendekatlah kepada Allah dengan melalui amal ketaatan ibadah kepadanya. Itu ya, dari ayat ke-1 sampai ayat ke-19. Alhamdulillah sama-sama kita sudah membacanya, dan mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita telaah, apa yang kita dapati daripada penjabaran ayat-ayat suci ini, mudah-mudahan kita lebih memahami lagi daripada sebelumnya, insya Allah. Itu saja untuk pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan Allah mencucuri rahmatnya dan mengampuni segala dosa-dosa kita, dan menguatkan kita untuk selalu beribadah kepadanya, untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan, dan berusaha untuk meninggalkan seluruh yang dilarangnya, ya, dan menjauhi haram, insya Allah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.